Firman Tuhan berjudul Aku Anak Allah. Ya, beranikah kita berkata kepada orang yang kita temui atau orang yang sudah kita kenal lama, yang mungkin berseberangan pemikiran dengan kita bilang aku anak Allah. Kalau ada lagunya ya aku anak raja, engkau anak raja, udah biasa. Tapi waktu kita bilang oh aku anak Tuhan masih biasa, tapi aku anak Allah. Amin ya. Mungkin ada yang takut, mungkin masih ada yang takut dengan orang. Tapi jauh lebih jauh daripada itu, kalau kita melihat ke dalam hati kita, apakah keberanian itu lahir dari dalam diri kita untuk mengatakan aku anak Allah kepada diri kita sendiri? Amin. Mungkin kita masih ragu. Hari ini kita sama-sama mau dengar firman Tuhan untuk melihat lebih dalam mengenai hal ini. Katakan amin. Ya. Di Galatia 3 ayat yang ke-14. Galatia 3 ayat yang ke-14. Kalau ada dua versi, kita membaca TB dan juga versi mudah dibaca VMD. Ya, Galatia 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Mungkin kita mundur sedikit ya di Galatia 3 itu, supaya kita dapatkan di Galatia 3 itu judulnya adalah dibenarkan oleh karena iman. Katakan amin. Nah, Galatia 3 ayat yang 14 tadi ya. Ayat yang 11. Saya baca dengan cepat dari ayat yang ke-11 dulu. Di TB-nya. Supaya kita dapatkan gambaran apa yang Yesus lakukan. Oh, berarti saya baca saja pelan-pelan. Galatia 3 ayat yang ke-11 dikatakan begini, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin. Tetapi dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, Kristus ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus menyelesaikan kutuk dengan cara menjadi kutuk di kayu salib bagi kita. Nah, sehingga ayat 14-nya dikatakan Yesus Kristus telah membuat hal tersebut. Menjadi kutuk, disalibkan, menerima semua apa yang seharusnya ditimpakan kepada kita, ya kan? Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa berkat Abraham? Janji-janji Tuhan, ya kan? Berkat Abraham. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Rohnya adalah roh besar, roh Allah. Amin. Itu oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan perbuatan kita, tapi karena iman kita menerima roh yang telah dijanjikan ya. Dicatat yang pertama versi PMD-nya saya baca di Galatia 3 ayat 14. Kristus melakukan hal itu supaya berkat Allah dapat diberikan kepada semua orang. Allah menjanjikan berkat itu kepada Abraham. Berkat itu datang melalui Kristus Yesus. Yesus telah mati supaya kita dapat memiliki roh yang dijanjikan Allah. Dan kita menerima janji itu oleh
iman. Amin. Oleh iman. Jadi kita dikaruniakan iman untuk bisa menerima janji Tuhan. Galatia 3 ayat yang ke-22. Masih belum bisa ya? Ya. Mendengar ya? Amin ya. Nah, Galatia 3 ayat yang ke-22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, karena percaya kita kepada Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Kita semua di sini percaya, amin ya. Itu kenapa kita terima janji, karena iman kita. Haleluya. Nah, ayat yang masih yang sama, saya baca versinya VMD. Hal itu Hal itu tidak benar, sebab kitab suci menunjukkan bahwa semua orang yang berada di bawah kuasa dosa. Kitab suci bagian B-nya, kitab suci menyatakan hal itu supaya janji itu dapat diberikan kepada manusia melalui iman. Janji itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, detik itu juga janji itu berlaku untuk hidup kita. Amin. Janji menerima roh, janji Tuhan, janji Abraham diberikan kepada kita. Nah, oleh iman, lagi dicatat bahwa hal ini oleh iman. Galatia 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus Kristus. Amin. Ini yang saya mau sampaikan, bahwa kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita menerima janji Tuhan, kita menerima roh karena iman. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita usahakan, bukan karena kita sudah hidup kudus dan suci. Ya, dengan kekuatan dan usaha kita. No, semua itu karena iman, karena kita percaya janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Karena kita percaya kepada Yesus, janji Abraham itu sampai kepada kita. Karena iman kepada Yesus Kristus, kita menerima roh Tuhan bagi hidup kita. Amin. Betapa luar biasanya kalau kita menerima roh Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Yesus beroperasi. Kita tahu Yesus bergerak menyembuhkan orang setelah dia mengalami dipenuhi oleh roh. Tuhan Yesus adalah Tuhan, ya kan? Rohnya adalah roh Allah, ya. Tapi secara sah dia mulai melakukan pelayanannya waktu roh Tuhan ada padanya. Waktu roh Tuhan turun atas Yesus. Demikian juga kita, sama. Kita ini hidup karena roh Tuhan. Amin. Roh Allah ada di dalam hidup kita untuk membangkitkan kita, untuk menghidupkan kita. Hanya roh Allah yang bisa membangkitkan Yesus dari kematian. Amin. Dan roh Tuhan juga yang membangkitkan kita, menghidupkan kita dari kematian rohani kita. Amin. Dan itu terjadi karena iman di dalam Yesus. Kita semua di sini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Halo saudara seiman. Ya. Kadang-kadang kita pikir istilah saudara seiman, mungkin kita terlalu biasa. Tapi coba kita renungkan, seiman, satu iman. Satu iman gimana? Orang-orang Kristen, orang-orang ke gereja. No, kita satu iman kepada Yesus Kristus. Amin. Sama iman kita. Saya di sini, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di kursi, ya, yang duduk di kursi juga sama. Bahwa kita seiman, iman kepada Yesus Kristus. Dan apa yang kita dapatkan karena iman kita kepada Yesus Kristus, janji. Apa yang kita dapatkan pada saat kita beriman kepada Yesus Kristus, status, Bapak Ibu. Ya, di ayat ini statusnya adalah kita adalah anak-anak Allah. Wow. Amin. Ya, seperti judul saya bilang anak-anak Allah. Kita berani bilang aku anak Tuhan, aku anak Raja. Berani gak bilang aku anak Allah gitu. Firman Tuhan seperti ini. VMD-nya yang saya baca. Sekarang kamu semua adalah anak Allah dalam Kristus Yesus melalui iman itu, sebab kamu telah dibaptis di dalam Kristus dan telah mengenakan Kristus. Wow. Kita pakai Kristus.
Bapak Ibu, kalau kita pakai Kristus, berarti yang orang lihat apa? Kristusnya kan, ya. Kita pakai nih diri kita, kayak Keken, pakai gini, dia pakai jubah, ya, jubah gede gitu. Yang kalau dia jalan yang kelihatan ya jubahnya, ya kan? Bukan badannya kayak gini, jubahnya. Yang kelihatan duluan, yang bagian luarnya. Nah, kita mengenakan Kristus, kita memakai Kristus. Jadi apa maksudnya mengenakan Kristus? Semua diri Yesus itu ada dalam kita. Amin. Semua karakter Yesus ada dalam kita. Jadi yang dilihat orang adalah Tuhan di dalam kita. Amin. Biarlah itu terjadi terus menerus oleh pembaharuan budi kita, oleh pengenalan kita akan Yesus. Yesus akan semakin lebih besar, kita semakin kecil. Itu artinya karakter Yesus, pribadi Yesus akan lebih muncul, lebih terlihat karena kita di dalam Kristus. Amin. Kita berada terlindungi di dalam Kristus, mengenakan Kristus. Ya, jadi kita semua adalah anak-anak Allah karena iman kita di dalam Yesus. Katakan wow. Amin. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-6. Galatia 4 ayat yang ke-6 saya bacakan. Oh ya sudah. Tetapi setelah saya baca 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Kamu anak, karena iman kita menerima janji Tuhan. Karena iman kita dibuat menjadi anak. Karena iman kepada Yesus kita menjadi anak Allah. Nah, karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu bukan lagi hamba, ayat yang ke-7-nya, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Itu bagian kedua. Bagian pertama, pada saat roh Allah ada di dalam hidup kita, dan kita ini statusnya adalah anak Allah, yang pertama sekali yang dibuat di dalam kita, kita bisa berseru. Amin. Apa itu artinya berseru? Kalau anak lahir, ya enggak? Apa yang dia bisa lakukan? Bayi yang baru lahir. Detik dia lahir, yang dia lakukan adalah dia berteriak. Kalau teriakannya itu bisa berupa kata-kata, pasti ada kata-katanya, betul. Karena itu belum berupa kata-kata, masih berupa bunyi, ya, masih A, I, U, E, O. Jadi dia cuma A, tapi dia belum mendapat bunyi yang lain, bunyi huruf konsonan. Dia baru dapat bunyi huruf vokal A, I, U, E, O. Makanya dia A, yang kedua gitu ya. Yang O, minum mungkin baru A, I, U, E, O. Tapi kemudian baru dapat konsonan babi bu bebo, ya kan, papi pu pepo, mama. Nah, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan pada saat kita lahir jadi anak, ada roh Tuhan, kita berseru, Bapak Ibu. Mungkin awalnya cuman Tuhan tolong, betul nggak? Lalu kita nanti mulai besar kita mengerti mengenai memerintah. Pergi, aku usir kau. Semakin kita dewasa, semakin kita bertumbuh dengan banyak perkataan lagi di dalam hidup kita. Amin. Nah, yang pertama, pada saat roh Allah ada di dalam hati kita, kita bisa ngomong. Kita bisa komunikasi. Waktu roh kita terputus dengan Tuhan, kita nggak bisa komunikasi dengan Tuhan, betul? Kita terkonek dengan dunia, ya. Yang menuntun kita adalah jiwa kita. Tapi pada saat roh Allah dengan iman kita menjadi anak Allah, roh Allah tinggal dalam kita, kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Wow, amin. Bisa ngomong langsung Bapak Ibu dengan surga. Terkonek, itu yang luar biasanya. Dulu kita nggak bisa, kita nggak tahu, kita berdoa Tuhan, yang mana Tuhan, ya gitu kan. Begitu banyak pilihan Tuhannya. Tuhan kehidupan, Tuhan pekerjaan, Tuhan banyak yang bisa jadi Tuhan kita. Tapi pada saat roh Allah tinggal di dalam kita, kita tahu kepada siapa kita berseru. Kepada Aba, amin. Kepada Bapa. Wow. Komunikasi. Coba bayangkan kalau orang hidup tanpa komunikasi.
Ya nggak nyambung kan? Kamu ke sana, kamu mau nganu itu, mau nganu ini, ada minuman misalnya di tengah kita, tidak ada komunikasi. Ya biar aja di situ, tidak ada yang mendapatkannya, tidak atau ada yang mengambilnya tanpa ngomong-ngomong, bisa malah kelahi, bisa jadi emosi, ya nggak? Tanpa komunikasi. Kamu sih nggak ngomong, nah gitu. Coba ngomong, maunya apa? Amin. Komunikasi. Dan pertama, waktu roh Tuhan ada di dalam kita, kita bisa ngomong. Wow. Bahasa lainnya Bapak Ibu Saudara, bisa doa. Ya kan? Bisa doa. Dulu saya ingat sekali, Pak Ipur. Pertama kali hadir, disuruh berdoa. Waduh, nggak tahu, nggak ada konsep, betul. Sudah tidak ada konsep, tidak pernah lihat orang, oh berdoa tuh harusnya begini, kayak gitu aja diajarin. Ya tutup mata, lipat tangan, kayak gitu kan. Konsepnya mungkin yang kita lihat, yang kita dapatkan, yang kita dengar, lipat tangan, tutup mata dan ngomong. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ya kan. Dan yang diomongin juga apa? Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa itu orang-orang gitu kan? Ya enggak? Tapi puji Tuhan pada saat roh Allah tinggal di dalam kita, kita mungkin cuma ngomong 4 kata ini. Ya Aba, ya Bapa. Berseru, Tuhan, Bapa. Kemudian meningkat menjadi Bapa, tolong. Meningkat lagi menjadi ya, Bapa, terima kasih Engkau sudah menolongku. Meningkat lagi menjadi terima kasih Bapa, Engkau ada di sini, Engkau sudah tolong aku. Aku tahu sama seperti doa Yesus, Bapa, aku tahu Engkau mau memperlihatkan kuasamu kepada orang-orang ini. Betul, makin kaya. Kenapa? Secara perjalanan kita, semakin kita berjalan dengan roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita, semakin kaya perkataan kita. Karena roh Tuhan awal-awal sudah memberikan bahwa komunikasi, perkataan. Amin. Jadi doa itu Bapak Ibu bukan kalau istilah kan doa adalah nafas orang. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak bernapas. Saya kira hal sederhana sekali waktu seorang anak lahir dia bisa ngomong. Amin. Ada kuasa yang sudah langsung dikasih lepas dari efek dari dosa terhadap dunia yang membuat seseorang anak bisa tidak ngomong, bisa delay atau sebagainya. Lepas dari semuanya itu, bahwa Tuhan tetap saja, walaupun dia tidak secara fisik tidak ngomong, tidak bisa mengucapkan, tetap dia berseru, betul kan? Pasti anak bereaksi. Mungkin dia akan mengeluarkan air matanya, mungkin dia cuman bergerak dengan keras. Dia berbicara. Itu hal yang alami, suatu hal yang terjadi. Demikian juga pada saat kita dengan iman percaya roh Tuhan diperintahkan oleh Allah untuk ada di dalam hati kita, yang membuat kita berseru kepada Tuhan, yang membuat kita ngomong sama Bapa. Amin. Jadi mulai hari ini ngomong ya, karena itu yang terjadi. Roh Tuhan ada di dalam kita untuk kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku begini, bagaimana Tuhan? Nah, minta berseru kepada Tuhan, naikkan permohonanmu, ya kan? Ngomong aja, mungkin nggak ada yang penting-penting lagi gabut gitu ya. Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan, ngapain kita hari ini Tuhan? Ya kan? Tuhan, aku mau begini. Tuhan bisa ketawa Bapak Ibu Saudara. Saya sering mengalami sekali pada saat saya mengalami sesuatu, kemudian mungkin salah apa yang saya lakukan, saya merenungkan apa reaksi Tuhan. Dan sering kali reaksi Tuhan ketawa aja. Ya kan? Kan udah dibilang gitu. Ketawa aja Tuhan ya. Amin. Nah, yang kedua, yang pertama tadi bahwa roh Tuhan ada pada kita untuk kita bisa bicara. Hak sebagai anak Allah adalah kita ngomong, terhubung bahasanya.
Yang kedua, di Galatia 4 ayat yang ke-7 yang setelahnya ya. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Ditegaskan lagi statusnya. Kita ini anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Ahli waris oleh Allah. Katakan amin. Kita ini ahli waris. Ya. Sebagai anak Allah, versi PMD-nya, saya bacakan langsung. Jadi sekarang kamu bukan lagi hamba seperti dahulu, melainkan anak Allah. Allah akan memberikan semua yang telah dijanjikannya kepadamu sebab kamu anaknya. Sekali lagi, jadi sekarang kamu bukan lagi hamba seperti dahulu, melainkan anak Allah. Katakan amin. Allah akan memberikan semua yang telah dijanjikannya kepadamu sebab kamu anaknya. Amin. Kita diberi semuanya Bapak Ibu. Janji-janjinya. Ada janji Abraham. Kamu diberkati. Janji Abraham apa? Berkat. Janji itu buat kita. Janji untuk kehidupan yang baik. Janji untuk hidup di dalam kesehatan ilahi. Janji untuk memperoleh hak-hak kita sebagai anak-anak yang di bumi ini. Sebagai ratu dan raja dalam profesi kita masing-masing. Amin. Janji-janji untuk hidup di dalam damai sejahtera. Janji untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Semua janji Tuhan bagi hidup kita. Janji, apa saja janji yang Tuhan sudah bicarakan kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Setiap kita membaca firman, mendapatkan firman, melihat kepada janji Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak Allah. Katakan, aku anak Allah. Yes. Jadi sekarang kita punya satu keberanian, satu confident, ya, kepercayaan diri bahwa oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Dan roh itu membuat dua hal ini terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, kita menerima semua janji Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ini menegaskan. Yohanes 1. Oke, saya mau membaca dari awal, supaya mendapat hal yang penuh. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Sudah datang, amin. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Tapi kita menerima Dia. Amin. Nah, ini ayatnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Katakan amin. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita semua percaya Yesus Kristus, Kristus Yesus anak Allah.
Karena kita percaya kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya mau baca yang versi VMD. Beberapa orang yang telah menerimanya, mereka itu percaya kepadanya. Ia memberikan hak kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Anda semua, saya juga, kita punya hak sebagai anak Allah. Katakan amin. Sekali lagi berkata bersama saya anak Allah. Saya anak Allah. Amin. Tuhan Yesus berkati.